Kembali lagi di channel saya, Satria Putra Bintara. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari PBO atau pemrograman berorientasi objek. Definisi PBO. Menurut Meyer 98, sebuah sistem yang dibangun PBO adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek adalah suatu sistem yang komponennya dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya, dan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Definisi PBO yang kedua, pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman berdasarkan hierarki kelas, di mana kelas-kelas tersebut didefinisikan dengan baik dan bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ini saya akan menjelaskan tentang kelas. Kelas merupakan definisi statik kerangka dasar dari objek yang akan diciptakan, berupa struktur yang mendefinisikan data atau properti dan metode dari objek. Bisa disebut cetak biru dari objek, bisa disebut gambaran umum dari benda. Contoh penamaan kelas seperti mobil, laptop, anggota, buku, dan lain-lain. Yang kedua, properti merupakan data atau state yang dimiliki oleh kelas. Contoh pada kelas mobil memiliki properti seperti warna, model, dan produsen. Contoh lain adalah kelas anggota memiliki properti nomor anggota, nama, alamat, daftar buku yang dipinjam. Yang ketiga, metode merupakan behavior atau perilaku sebuah kelas. Bisa dikatakan sebagai aksi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh suatu kelas. Contoh pada kelas mobil memiliki metode start, stop, change gear, dan turn. Di sini adalah contoh pembuatan kelas pada bahasa pemrograman C++. Program di samping menunjukkan pembuatan kelas rectangle yang memiliki atribut width dan height serta metode setValues untuk mengatur nilai width dan height, dan metode area untuk menghitung luas persegi panjang. Dalam fungsi main, objek rect dan kelas rectangle dibuat dan diinisialisasi dengan nilai 3 dan 4, kemudian luasnya dicetak ke layar. Objek merupakan abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu pada dunia nyata. Pada bahasa pemrograman, objek adalah komponen yang diciptakan dari kelas atau instance of class. Merupakan entitas pada saat runtime, memiliki siklus creation, manipulation, dan destruction. Suatu kelas bisa menghasilkan objek. Contoh, ya di sini terdapat contoh objek pada bahasa C++. Dalam contoh di atas, objek laptop Anto dari kelas laptop dibuat dan diinisialisasi dengan nilai pemilik, merek, dan ukuran layar. Nilai-nilai tersebut kemudian dicetak ke layar menggunakan cout. Karakteristik PBO. Ini terdapat 4 karakteristik: abstraksi, enkapsulasi, inheritance atau pewarisan, dan polymorphism. Abstraksi menunjukkan karakteristik atau sesuatu yang khas dari sebuah objek yang bisa membedakannya dengan objek lain. Dengan demikian, akan terlihat batasan konseptual dari sebuah objek dari sudut pandang tertentu. Contoh, dalam pengembangan aplikasi, abstraksi difokuskan pada hal atau sesuatu yang mana saja yang akan menjadi objek. Apa ciri-ciri pembeda atau properti yang dimiliki objek tersebut, bagaimana kelakuan metode dari objek tersebut. Enkapsulasi merupakan proses untuk menutupi semua detail dari sebuah objek yang tidak menyokong karakteristik khas dari objek. Artinya, data properti dan metode-metode dari objek hasil abstraksi dibungkus oleh struktur kelas agar terlindungi. Misal pada kelas car, data variabel current gear dibuat private sehingga objek lain tidak bisa mengakses variabel tersebut. Mungkin sekian saja tentang konsep dasar dari PBO. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.